Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 5 orang. Kami akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Di antaranya adalah rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Vegetatif alami merupakan cara tumbuhan berkembang biak dengan aseksual dan hanya melibatkan satu individu saja, sehingga individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Artinya, perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya ataupun tanpa bantuan manusia. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa contoh vegetatif alami. Saya Sumiati akan memberikan penjelasan tentang rizoma. Rizoma merupakan batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas serta akar-akar baru dari ruas-ruasnya. Tumbuhan yang memiliki akar rizoma berkembang biak secara vegetatif alami. Tumbuhan yang memiliki sistem rizoma memiliki ciri tersendiri. Di antaranya ialah batangnya memiliki ruas, memiliki tunas, dan terdapat buku-buku pada batangnya. Beberapa contoh tumbuhan rizoma yaitu lengkuas dan kunyit. Pada lengkuas, batangnya dipenuhi dengan pelepah daun, sedangkan pada kunyit, batangnya tumbuh di bawah permukaan tanah. Berikut adalah gambar dari lengkuas dan kunyit. Saya Fia Sabila akan memberikan penjelasan tentang stolon. Stolon atau geragi adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon atau geragi biasanya berbuku-buku dan beruas-ruas. Dari ruas-ruas ini akan muncul tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Setelah beberapa waktu, tanaman ini tumbuh memanjang dan menjauhi induknya, lalu membengkok ke atas membentuk individu baru. Biasanya, tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon memiliki batang yang lunak. Stolon dapat dijumpai misalnya pada tumbuhan pegagan. Pegagan merupakan tanaman menjalar di atas permukaan tanah. Pegagan tidak memiliki batang sejati, melainkan berupa stolon. Pegagan merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di perkebunan, di ladang, di tepi jalan, dan lain-lain. Pegagan memiliki 2 varietas, yaitu pegagan merah dan pegagan hijau. Pada video ini adalah pegagan hijau. Saya Selil Lestari akan menjelaskan tentang umbi lapis. Umbi lapis merupakan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Contoh umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis disebut cakram. Umbi lapis berkembang biak dengan kencup samping. Kencup samping pada tumbuhan biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Saya Faisal akan memberikan penjelasan tentang umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman talas. Talas sebagai contoh umbi batang
yang merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Asia Tenggara. Tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis umbi-umbian yang menyimpan cadangan makanannya ada pada bonggol. Bonggol talas akan tumbuh ke bawah permukaan tanah, dan pada bagian umbi tersebut bisa menemukan kandungan tepung, polifenol, pilose, dan saponin. Theo akan memberikan penjelasan tentang kuncup adventive daun. Tunas adventive daun adalah tunas yang muncul dan tumbuh pada daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventive daun adalah cocor bebek dan Wijaya kusuma. Tunas adventive daun pada tumbuhan cocor bebek tumbuh di pinggiran daun dan berukuran kecil. Pertumbuhan tunas adventive ini disebabkan oleh hormon bernama aksin dan sitokinin di area daun. Jika sudah tua, daun cocor bebek akan gugur ke tanah dan tunas-tunas kecil di pinggiran dan ujung-ujung daun akan menjadi individu cocor bebek yang baru.